Para pemirsa budiman, sahabat Nazra Motivasi, ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah seorang penggali kubur yang meniduri jasad seorang gadis Ansor. Kisah ini tertulis dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub, karangan Imam Ghazali. Di zaman Rasulullah, terdapat seorang pemuda yang berprofesi sebagai penggali kubur dan memiliki kebiasaan mencuri kain kafan dari jenazah yang ia kubur. Tibalah pada suatu hari, terdapat seorang gadis dari kaum Ansor sedang meninggal dunia. Pemuda itu pun ambil bagian untuk menggali kuburnya. Setelah penguburan selesai, beberapa saat setelahnya, ia pun melancarkan aksinya untuk mencuri kain kafannya. Ia pun menggali kuburan gadis Ansor tadi dan menanggalkan kain kafan jenazah gadis Ansor tersebut. Namun, sesaat ia mau meninggalkan jenazah tersebut, pemuda itu pun sepintas melihat jenazah gadis yang sudah tak berkafan. Saat itulah membuat nafsunya bangkit. Lalu pemuda itu pun menyetubuhi jasad gadis itu. Namun pemuda itu kemudian menyesal dan ingin bertaubat. Ia pun terus menangis sehingga terlihat oleh Umar bin Khattab. Pemuda itu pun menceritakan kejadian itu kepada Umar, dan Umar pun juga tak kuasa ikut menangis. Umar pun membawa pemuda itu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Umar menangis, Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, apakah gerangan yang membuat engkau hingga menangis seperti ini?" "Ya Rasulullah, ada seorang pemuda di muka pintu ini yang sudah membakar hatiku," jawab Umar kepada Rasulullah. "Ya Umar, bawalah ia masuk." Lalu Umar pun membawa pemuda itu masuk dan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun bertanya, "Apa yang sudah engkau kerjakan hingga engkau menangis?" Pemuda itu pun menjawab, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang besar. Saya sangat takut kepada Allah yang sangat murka kepadaku." "Apakah engkau mempersekutukan Allah?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah engkau membunuh jiwa seseorang?" "Tidak ya Rasulullah." "Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa, meskipun sebesar 7 petala langit dan bumi, serta bukit-bukit." "Wahai Rasulullah, saya sudah melakukan dosa yang lebih besar dari langit, bumi, dan bukit-bukitnya," jawab pemuda itu. Kemudian Rasulullah pun kembali bertanya, "Apakah dosamu itu lebih besar dari Al-Arsy?" "Iya Rasulullah, dosaku lebih besar dari itu." "Apakah dosamu lebih besar dari ampunan Allah?" "Tidak ya Rasulullah, ampunan Allah lah yang lebih besar." "Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa besar kecuali Allah yang Maha Besar, yang besar pengampunannya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Katakanlah wahai pemuda, dosa apakah yang sudah engkau lakukan?" "Saya malu untuk memberitahumu ya Rasulullah." Rasulullah pun bertanya lagi, "Beritahu saya, dosa apakah itu? Tidak usah kau malu kepadaku." "Begini ya Rasulullah, kerjaku yaitu sebagai penggali kubur.
Saya sudah lakukan pekerjaan ini selama 7 tahun. Di suatu hari, saya menggali kubur seorang gadis dari kaum Ansor. Awalnya, saya berniat mencuri kain kafannya. Setelah saya menanggalkan kain kafannya, kemudian saya tinggalkan ia. Tidak jauh dari itu, saya sepintas tergoda oleh setan. Jadi naiklah nafsuku waktu itu. Karena saya tidak bisa menahan nafsu, saya pun kembali pada mayat itu. Lantas aku pun menyetubuhinya. Setelah saya memuaskan nafsuku, saya tinggalkan dia. Belum jauh meninggalkannya, tiba-tiba gadis itu bangun dan berkata, "Ya Rasulullah, celaka benar engkau wahai pemuda. Tidakkah engkau malu kepada Allah yang akan membalas pada hari pembalasan kelak? Apabila tiba masanya, setiap orang yang zalim bakal dituntut oleh yang teraniaya. Kau biarkan saya telanjang, serta kau hadapkan saya pada Allah dalam kondisi tidak suci dari hadas." Usai Rasulullah mendengar penjelasan itu, dengan segera Rasulullah bangun sembari bersabda, "Hai orang fasik, memang layak engkau masuk neraka, dan keluarlah engkau dari rumahku." Pemuda itu pun tambah sedih. Sepanjang hari pemuda itu memohon ampun kepada Allah, dan pada suatu saat ia melihat ke langit sambil berdoa, "Ya Allah, jika engkau sudah mengampuniku, maka beritahulah Rasulullah dan para sahabatnya. Bila tidak, maka kirimlah pada saya api dari langit, dan bakarlah saya di dunia ini, daripada saya dibakar kelak di akhirat yang sangat pedih." Tak beberapa lama selepas momen itu, turunlah malaikat Jibril alaihi salam menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu memberikan salam padamu." Rasulullah pun menjawab, "Dialah assalam, dan daripadanya salam, dan kepadanya semua keselamatan." "Wahai Muhammad, Tuhanmu bertanya kepadamu, apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Rasulullah pun menjawab, "Dialah Allah yang menciptakan segala makhluk." Jibril pun melanjutkan pertanyaannya, "Apakah engkau yang memberi rezeki pada semua makhluk?" Rasulullah pun menjawab, "Dialah Allah yang memberi rezeki pada saya dan makhluk-makhluk yang lain." "Apakah engkau yang memberikan ampunan pada hamba-hambanya?" Rasulullah pun kembali menjawab, "Dialah Allah yang menerima taubat hamba-hambanya." Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah telah mengampuni pemuda yang dulu telah menemui wahai Muhammad." Dengan seketika Rasulullah mencari pemuda itu dan menjelaskan kepadanya bahwa Allah sudah terima taubatnya dan mengampuninya. Seketika itu pemuda itu pun bahagia dan terus menjadi orang yang soleh dan baik. Para sahabat budiman, sahabat Nazra motivasi, Rasulullah pun pernah mengalami hal seperti itu dan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kita yang mencela dan mengolok-ngolok orang-orang yang kita anggap lebih buruk daripada kita. Sekalipun orang itu suka berperilaku kasar, gemar mengerjakan dosa, dan juga tak pernah beribadah, ketahuilah wahai sahabat semua, bahwa mereka bisa saja bertaubat dan memohon ampun kepada Allah.
Dan ketika mereka telah berubah untuk tak lagi mendekati dosa, maka bisa jadi mereka lebih baik daripada kita yang selalu mengaku setiap hari melakukan kebaikan. Semoga kita mendapatkan hikmah dari kisah ini dan kelak kita semua dikumpulkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Kami atas nama Nazra Motivasi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.